Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan mereview saham Telkom Indonesia atau dengan ticker TLKM secara ringkas. Karena pada sebelumnya saya pernah membuat video ini, bisa langsung cek di YouTube channel saya. Yang ini nih, 3 minggu lalu, peluang di saham telekomunikasi. Oke, lanjut. Potensi untung 30% dengan mudah. Harga saham sudah turun 30% dari harga tertinggi. Dan Telkom merupakan nomor satu saham telekomunikasi yang ada di Indonesia dan merupakan market leader. Pertama Pak, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham ya. Saya sendiri memiliki Telkom sekitar ini ada sekitar 600 lot dengan harga rata-rata 3829, 3713 dan 3763. Sekarang kan harganya ada di 3510 ya. Ada di sekitar 200 juta rupiah kurang lebih. Dan sekarang minus sebesar 8%, 5%, dan 6%. Dengan total nominal mungkin 16, sekitar 17 juta kurang lebih. Apakah saya pusing? Menurut saya tidak perlu pusing ya. Karena naik atau turunnya harga pada suatu saham itu merupakan hal yang wajar. Kita bisa lihat di sini sebentar. Telkom lagi dari all time high-nya ada di sekitar 4.800 dan sekarang 3520. Ini menurut saya merupakan opportunity malah. Bukannya kita harus pusing. Kita harus menganggap ini sebagai opportunity atau kesempatan. Oke, kita mari lihat dari tahun 2006 grafik Telkom. Awalnya ada di harga 1000, lalu naik turun seperti biasa. Dan overall dia akan naik. Tetapi dalam waktu yang lama 2006 ke 2023 mungkin sekitar 17 tahun harganya naik dari 1000 ke 3520, belum termasuk stock split. Menurut saya saham ini saya sendiri pribadi tidak suka ya menghold untuk secara panjang untuk saham Telkom ini. Berbeda dengan BBRI, kita mari lihat dari awal 2004 grafiknya terus naik dari harga berapa ini? Dari 100 naik terus sekarang ada di 5000, belum termasuk stock split dan lain-lain. Oke. Mari lagi kita lihat. Maaf. Mengapa saya tidak pusing harga saham saya turun? Karena saya memiliki manajemen keuangan yang bisa dibilang oke lah. Karena kita berinvestasi bukan berjudi slot yang all in. Kita harus memiliki cash dan beberapa saham. Dan apabila itu turun, kita beli lagi, itu turun lagi, kita beli lagi. Dengan catatan kita harus mengetahui saham yang kita beli. Jangan membeli kucing dalam karung. Oke, lanjut. Kita akan membahas lagi. Maaf, secara singkat 4 saham ini ya. Oke, pertama-tama pendapatan ini dalam triliun rupiah dan disetahunkan ya. Karena kuartal terakhir hanya di kuartal kedua. Kita bisa pertama-tama ada Telkom. Dia selalu naik dari 2014, naik terus, nggak pernah turun. Ini tapi disetahunkan ya, ingat ya. Bisa jadi ini turun. Ini turun deh, turun sedikit. Lalu kita lihat Indosat, dia naik turun dan berujung naik juga. Kita lihat XL, naik turun juga. Kita lihat Friend ini lebih konsisten naik ya. Yang sama dari keempat saham ini tahun 2023 apabila disetahunkan ini menjadi pendapatan tertingginya mereka. Lalu kita masuk ke laba bersih. Kita bisa di sini Telkom tidak selalu naik, tapi ini masih bagus karena pada 2014 dia 14 triliun, 2023 dia hampir 2 kali lipat ya, di 25,5 triliun. Kita bisa lihat teman-temannya yang lain kompetitornya, ada di sini Indosat, ada kerugian 700 miliar, 700 miliar betul, 2,4 triliun.
dan lain-lain. Kita bisa di sini XL juga ada kerugian-kerugian. Kita bisa friend, menurut saya ini lebih parah lagi, rugi. Oke, langsung kita masuk ke arus kas dari aktivitas operasi. Kita bisa lihat di sini kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi bersih. Kita bisa lihat Telkom cenderung naik terus. 2022 bahkan tertingginya 2023 ini penurunan ya. Ini apabila disetahunkan di 51 triliun, dan teman-temannya kita bisa lihat di sini XL cukup bagus, Indosat cukup bagus, XL juga cukup bagus, Smartfren juga cukup bagus dari arus kas dari kegiatan operasi. Lalu kenapa sahamnya bisa turun? Kita lihat lagi di chart. Menurut saya ini karena adanya perang mungkin ya, atau suku bunga yang sedang tinggi-tingginya. Jadi menyebabkan pasar saham di Indonesia ini fear. Kalau kata Warren Buffett kan, be greedy when other fearful, dan be fearful when other greedy. Sekarang ini lagi fearful nih, kita harus greedy. Tapi balik lagi dengan catatan kita harus mengetahui saham yang kita beli. Oke, lanjut. Ini Telkom, net profit marginnya sekitar 17%. Ini dalam 10 tahun terakhir kita bisa lihat ya di gambar ini. Indosat 7,69%, XL 5,47%, Friend bahkan minus. Friend ini agak ya udah. ROE kita bisa lihat dalam 10 tahun terakhir konsisten turun. Sekarang ada di 16,31%, ISAT ada 12%, Friend 3%, XL 4,45%. Mana yang paling bagus? Ini Telkom, dan yang paling bagus di net profit margin adalah Telkom juga. Lalu kita masuk ke IPS. Telkom konsisten bertumbuh ya. Lalu kita masuk ke ekuitas. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh. Kita bisa lihat di sini Telkom terus bertumbuh dari tahun ke tahun, dan ini ekuitas di kuartal kedua ya. Kita lihat lagi teman-temannya. Lalu kita masuk ke debt to equity ratio. Di bawah 1, debt to equity ratio yang baik adalah debt to equity ratio yang di bawah 1. Kita bisa lihat di sini Telkom di 0,45, Indosat di atas 1, Friend di atas 1, XL 0,39. Debt to equity ratio adalah rasio hutang terhadap modalnya. Maka semakin rendah semakin bagus. Lalu kita masuk ke PBV. Ini PBV saya ambil di 3 minggu lalu. Coba saya cek PBV sekarang. Telkom ada di, sebentar, Telkom ada di 2,82. Di sini kan 2,98. Berkurang sedikit ya. Ini Indosat di 3, XL di 1, Friend di 1,26. Yang saya tidak sukanya dari Telkom adalah dari valuasinya saja sih. Ini menurut saya agak premium ya, tetap agak premium. Tapi saya akan tetap membelinya karena dia merupakan market leader ya. Karena semua orang mungkin hampir memakai Telkom. Dari IndiHome pun juga dari Telkom juga, IndiHome sudah diakuisisi WiFi. Kita lihat PE ada di 18,29, dan yang lainnya. Kalau PE-nya seperti ini nih, gonjang-ganjing, ini berarti dia perusahaannya pernah merugi. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri dividennya. Di sini paling besar juga Telkom sebesar 4,49%. Lalu ini dividen harga pembagiannya 167 per lembar. Oke. Kita lihat secara singkat. Saya akan melakukan pembeliannya lagi melalui Stockbit.
Ingat ya, ini bukan ajakan membeli atau menjual, karena kerugian dan keuntungan ditanggung masing-masing. Oke, kita ngantri di harga berapa ya? Di harga ini sekarang 3520. Saya sih pengennya beli di 3460, cuman kayaknya hari ini tidak pasti dapat. Mungkin bisa besok atau minggu depan, nggak ada yang tahu. Mungkin juga bisa nggak dapat, tapi saya mau ngantri di sini. Saya mau beli sekitar 40. Good for day. Oke, langsung saja kita beli. Oke, mungkin apa ini? Oh. Oke, mungkin itu saja video singkat pada kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya ucapkan minta maaf. Dan apabila videonya bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.